Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati. Kali ini kita bahas satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Penaklukan Mekah atau yang dikenal sebagai Fathu Mekah. Secara singkat, ini terjadi pada tahun 630 Masehi ketika Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah, bukan sebagai orang yang terusir, tapi sebagai pemimpin dengan kekuatan besar. Awalnya, ada perjanjian damai antara kaum muslim dan Quraisy, yaitu perjanjian Hudaibiyah. Tapi perjanjian ini dilanggar oleh sekutu Quraisy. Disinilah titik baliknya. Nabi kemudian memimpin sekitar 10.000 pasukan menuju Mekah. Yang menarik, penaklukan ini hampir tanpa perlawanan besar. Tidak ada perang terbuka skala besar seperti Badar atau Uhud. Kenapa? Karena secara militer, posisi sudah tidak seimbang. Mekah praktis tidak mampu melawan kekuatan yang datang. Saat masuk ke Mekah, Nabi Muhammad melakukan beberapa hal penting. Memberikan amnesti umum kepada banyak penduduk Mekah, termasuk yang dulu memusuhinya. Membersihkan Ka'bah dari berhala. Menegaskan kembali Mekah sebagai pusat tauhid. Ini sering dipandang sebagai momen kemenangan besar, baik secara politik maupun simbolik. Tapi kalau kita jujur dan terbuka, ini juga adalah penegasan kekuasaan. Karena pada akhirnya, Mekah masuk ke dalam otoritas Islam, dan struktur lama, terutama yang berbasis politeisme, dibongkar total. Ada juga beberapa individu yang tetap dihukum karena dianggap melakukan kejahatan berat sebelumnya. Meskipun secara umum, suasananya relatif damai. Jadi, apakah ini penaklukan damai? Jawabannya, relatif damai, tapi tetap penaklukan. Ada unsur rekonsiliasi, tapi juga ada unsur dominasi. Dan dari titik ini, Islam berubah. Dari komunitas yang tertekan, menjadi kekuatan politik yang dominan di Jazirah Arab. Itulah penaklukan Mekah. Peristiwa yang sering dipuji sebagai kemenangan moral, tapi juga layak dilihat sebagai momen konsolidasi kekuasaan yang sangat menentukan dalam sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.